Dan saudara, di segmen Ramadan Diaspora pagi ini kita pantau bagaimana Ramadan di Vancouver, Kanada. Sudah bersama dengan kita Bapak Hendra Halim, Konsul Jenderal RI Vancouver, British Columbia, Kanada. Selamat siang waktu Kanada, betul Pak Hendra? Ya, selamat siang Pak Mas. Selamat Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, mungkin bisa diceritakan nih jalannya Ramadan di Vancouver, Kanada ini bagaimana nih sejauh ini? Alhamdulillah, terima kasih Mas El. Jadi alhamdulillah pelaksanaan Ramadan kita mulai sejak tanggal 23 Maret kemarin ya, dan sudah berlangsung dengan baik, dan kita semua di sini juga masyarakat selalu saling saling bersilaturahmi dan merayakan banyak kegiatan. Misalnya saja memang ini sebagai salah satu tugas kami dari Konsulat Jenderal Indonesia di Vancouver, kita selalu mengadakan semacam iftar di gedung konsulat, kemudian juga kita memberikan dukungan dan memfasilitasi berbagai macam kegiatan Ramadan yang dilaksanakan juga oleh komunitas Muslim Indonesia yang ada di Vancouver, yaitu Indonesia Muslim Association ya, diantaranya ya mulai dari pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak untuk youth, kemudian juga sampai nanti kegiatan pada saat Lebaran Idul Fitri, seperti sholat Idul Fitri bersama dan juga halal bihalal. Jadi suasana Ramadan di sini ya cukup meriah, walaupun tidak semeriah di Indonesia ya, yang lebih makanan, terutama dari sisi makanan tentunya. Mhm. Ya. Kalau bisa bicara mengenai makanan, ini yang disiapkan setiap hari apa nih? Dan ini rutin berarti ya Pak Hendra ya? Ya, kebetulan kalau untuk pengajian sebenarnya kalau minggu lalu kita mengadakan menjadi tuan rumah untuk iftar bersama, tetapi biasanya tiap minggu bahkan 2 kali seminggu masyarakat Muslim kita di Vancouver selalu bergiliran untuk menjadi tuan rumah berbuka bersama. Jadi di rumah keluarga yang bersedia untuk menampung acara seperti ini. Jadi tentunya dengan makanan-makanan Indonesia juga ya kurang lebih sama, walaupun rasanya bukan tidak persis sama ya Mas El. Ya, Ya, mulai soto, ada udang ronde, segala macam deh. Mulai yang gorengan juga banyak. Gitu. setidaknya ini ya mengobati rasa kangen ya Pak Betul, Hendra ya. betul, betul sekali. Oke, kalau bicara mengenai jumlah dari Muslim Indonesia yang ada di Vancouver, Kanada ini ada berapa orang Pak Hendra? Ya, kalau kita lihat memang kita bicara Kanada dulu barangkali ya. Penduduk Kanada sekitar 37 juta, sementara sebenarnya jumlah kaum muslim di Kanada hanya sekitar 5% ya. Hmm. Demikian juga kalau di Vancouver, di pantai barat Kanada, juga jumlah penduduk kota Vancouver dan sekitarnya sekitar 2,7 juta, dan jumlah muslimnya hanya sekitar 5% juga. Nah, sementara bicara mengenai muslim Indonesia sendiri masih di bawah 1%. Hanya sekitar kurang dari 1.000 yang aktif ya, mungkin seribuan begitu ya. Kita menyebutnya sekitar 2.000-an barangkali seperti itu. Oke, Ya. baik, sekitar segitu ya, berarti 1% ya bisa dibilang seperti Ya, itu. 1%, betul Oke. ya. Nah, Pak Hendra, ini kita tahu Vancouver ini kan memiliki cuaca dan juga iklim yang berbeda dengan Indonesia nih, Pak. Kalau sekarang ini sedang apa di cuacanya? Musimnya sedang apa ini? Ya. Sekarang musimnya musim semi atau musim spring ya. Jadi ya biasanya itu musim spring itu matahari juga sudah ada pada pukul 6, tapi nanti pada saat summer kan matahari sudah muncul biasanya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Jadi sekarang masih musim semi, udaranya masih sejuk ya. Jadi kalau untuk Indonesia jelas dingin sekali ya, karena pagi-pagi masih sekitar 2 Celcius, malam mungkin demikian, kalau siang bisa mencapai 11 sampai dengan 15 Celcius. Jadi Oke, kalau bicara tantangan berpuasa di Vancouver itu ada apa aja, Pak? Selain mungkin kalau musim dingin ya? ya, pertama tantangan barangkali jelas lingkungan ya Mas El ya, karena mungkin kan kita kan seperti masyarakat kita sehari-hari juga bekerja dengan ya mereka berinteraksi dengan non-muslim kan, yang memang makan siang sama dengan aktivitas hari biasa lainnya, tentunya menjadi salah satu tantangan bagi muslim sendiri untuk yang tinggal di suatu negara yang tidak menjadi mayoritas muslim. Nah, itu jadi tantangan yang pertama. Tantangan kedua ya tentu dari sisi waktu, apalagi untuk orang Indonesia yang baru pindah ke sini ya, dengan durasi puasa sekitar 15 jam, ya cukup lama barangkali, cuman pada saat ini diuntungkan karena kita masih musim semi, belum begitu panas, jadi masih agak sejuk, jadi ya tidak menguras banyak kalori untuk pembakaran tubuh ya. Jadi Iya. sebenarnya tantangannya tidak se-challenging pada musim panas begitu. Oke, berarti masih bisa ini ya, masih bisa Ya, menikmati masih survive. survive angin-angin sepoi-sepoi di Vancouver. Betul, Baik. ya. Nah, kalau bicara mengenai tradisi
tradisi setiap Lebaran? Ini kan pasti banyak orang yang mungkin ingin mudik atau mungkin pulang kampung ke Indonesia nih Pak Hendra. Apakah sudah mendengar dari beberapa warga negara Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia, Pak? Oh sudah, sudah. Kebetulan kita ini kan kemarin ini tahun pertama kita menyebutnya tahun pertama bebas pandemik ya, alhamdulillah. Tetapi saya mendengar biasanya tiap tahun kita akan banyak sekali warga kita yang merayakan Lebaran bersama kita di konsulat. Tapi banyak sekali para keluarga Indonesia yang ada di Vancouver, di Kanada juga mereka sudah jauh-jauh hari bahkan sejak tahun lalu sudah memesan tiket untuk pulang ke Indonesia yang berkumpul bersama keluarganya. Tapi Oh, namun demikian kita juga punya banyak sekali pelajar Indonesia yang baru datang, yang ingin sekali, yang excited ya untuk menunggu suasana kemeriahan Lebaran bersama kita semua di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Halim Sama-sama. dari Konsul Jenderal RI Vancouver, British Columbia, Kanada. Lancar puasanya dan juga semoga Amin. sehat Ya Allah. selalu Pak Hendra. Salam juga buat keluarga semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.